Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Semuanya sehat? Alhamdulillah. Ya, semoga semuanya sehat dan bahagia. Baik teman-teman, pada pagi hari ini kita akan masuk ke materi pertemuan ke-8, yaitu kerajinan limbah keras. Pokok bahasannya adalah kerajinan limbah keras anorganik. Baik, sebelum kita memasuki materi kita, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah satu, melalui tayangan video, peserta didik mampu menjelaskan teknik pembuatan dan tahapan pembuatan limbah keras anorganik menjadi kerajinan dengan tepat. Yang kedua, setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik mampu mempraktekkan teknik pembuatan dan tahapan pembuatan limbah keras anorganik menjadi kerajinan yang tepat guna. Baik, teman-teman, sebelum kita masuk ke materi, kita akan sedikit belajar tentang materi pembelajaran sosial emosional. Bu Purwi punya video, teman-teman tugasnya adalah mengamati. Ya, mengamati, kemudian merenungkan, berpikir apa yang kalian rasakan, apa yang kalian pikirkan, kemudian harapannya seperti apa setelah melihat tayangan video. Teman-teman boleh membuka mic, bercerita, atau menuliskan, menggambarkan, kemudian menunjukkan pada kamera teman-teman. Begitu? Ya, Bu Purwi akan share screen dari video yang akan diamati. Sudah kelihatan? Ya. Teman-teman silakan mengamati. Belum? Oh ya. Cancel. Kok nggak kelihatan? Sudah terlihat? Ya. Sudah, Bu. Ya, silakan teman-teman mengamati, kemudian ungkapkan perasaan yang teman-teman rasakan setelah melihat tayangan video. Keramik bekas diolah menjadi sebuah karya seni. Inilah yang terlihat di studio Mozi Mozaik di Jalan Kamarung, Cimahi, Jawa Barat. Keunikan mozaik keramik ini tak hanya memikat konsumen Cimahi, namun juga konsumen dari luar daerah seperti Jakarta, Kalimantan, dan Bali. Mozaik keramik tampil dengan beragam bentuk dan fungsi. Ada yang berfungsi sebagai cermin, keramik foto, kaligrafi, sekadar pemanis dinding, juga untuk penghias kitchen set. Mendapatkan bahan bekas keramik tak sulit. Limbah keramik banyak terdapat di daerah Cimahi. Seni ini juga dapat dipelajari siapapun. Masalah mengatasi pengangguran sangat bisa kita atasi, tergantung pihak yang lainnya, misalnya pemerintah atau misalnya swasta bisa mendukung kegiatan itu. Nah, ini sebetulnya sangat baik bisa didukung kalau perusahaan swasta itu CSR-nya bisa diterapkan untuk pengembangan anak-anak muda. Dan kita sebetulnya cukup support dalam hal itu. Seni mozaik keramik banyak dipesan pelanggan untuk menghias rumah, apartemen, dan hotel. Harga per meternya Rp350.000 hingga Rp1,5 juta tergantung tingkat kesulitan.
Untuk keramik foto ukuran 40 x 40 cm, harganya Rp350.000. Jimmy Martino melaporkan untuk NET. Oke. Ada yang mau mengungkapkan perasaannya? Apa, Asmi? Kreatif karena ya, terima kasih. Ada lagi? Apa perasaanmu, Dam? Enggak. Bangga. Ada lagi? Ya? Gigi gaming, Bu. Apa, Mas? Keren, ya, pintar. Ada lagi? Bagus. Harapannya apa nih? Harapan teman-teman apa setelah melihat video tersebut? Iya, kepingin seperti itu, kata Asmi. Ada lagi, Dam? Kepingin seperti apa, Dam? Oh iya, lebih kreatif. Ada lagi, Erna? Oh, bisa bikin seperti itu. Supaya apa? Oh iya, punya kreativitas. Bagus, pinter ya. Sudah bisa memahami perasaan yang kalian rasakan, apa yang kalian pahami setelah melihat tayangan tersebut. Mungkin hanya keramik bekas, tapi bisa dijual menjadi harga yang fantastis sampai 1 juta. Itu menjadi harapan teman-teman supaya bisa menghasilkan kerajinan lain atau bisa mendapatkan uang dengan melaksanakan kegiatan atau membuat kerajinan. Baik, kita lanjutkan ke materi kita. Materi kita yaitu kerajinan limbah anorganik. Siapa yang tahu kerajinan limbah anorganik? Anorganik sendiri apa ya? Limbah keras? Iya, Erna pinter. Sampah yang tidak bisa diuraikan. Kalaupun diuraikan perlu waktu yang lama atau singkat? Ya, waktu yang sangat lama. Pinter, bagus, good ya. Ya, baik. Kalian bisa menyebutkan limbahnya seperti apa sih? Limbah keras anorganik itu? Kaca, besi, keramik. Ada lagi? Kamu sering menggunakan atau hanya minum kemudian dibuang? Botol, ya. Ada lagi? Plastik. Ya, kaleng bekas. Ya. Terus kira-kira kerajinan seperti apa yang bisa dibuat dari yang tadi disebutkan? Erna, kamu menyebutkan kaleng bekas, apa yang bisa dibuat? Celengan, ya, pinter. Pot bunga, vas bunga. Ya? Jadi apa kira-kira? Hiasan dinding, boleh. Selain tadi kaleng bekas, tempat pensil bisa. Tadi ada menyebutkan botol aqua atau botol air mineral. Jadi apa, Dam? Tempat pensil. Asmi tadi menyebutkan apa, kaca ya? Besi apa jadi apa? Kursi. Jadi apa yuk? Kira-kira. Kerajinan apa yang dihasilkan dari... Oh iya, tempat buat naruh bunga. Ya, bisa rak, kemudian dikasih kaca. Kemudian bisa untuk menaruh bunga. Baik, ada lagi? Ya, bisa menyebutkan ya, nanti kita akan belajar tentang teknik pengolahannya, kemudian bisa membuat suatu hasil kerajinan.
Materinya nanti teman-teman bisa mengakses di Google Classroom, masuk ke kelas kalian. Di situ nanti masuk ke pertemuan 8, ada materi, kemudian kamu mengerjakan tugas, di situ ada tugas evaluasi, ada 10 soal. Selanjutnya ada pemetaan. Ini tujuannya adalah untuk mempersiapkan kalian supaya bisa memilih bahan apa yang nanti teman-teman pilih. Sesuaikan dengan keinginan. Oh, saya senangnya dengan kaca. Di rumah banyak bahan kaca. Atau saya sukanya bunga, akan membuat vas bunga dari botol, dari apa tadi ya Erna? Kaleng bekas. Boleh silahkan sesuai dengan keinginan yang dimiliki, kemudian sesuaikan dengan apa namanya ya, bentuk kecintaan kalian. Nanti seperti apa yang akan kamu buat. Boleh memilih, Bu, saya senangnya vas bunga. Ya silahkan, bahan apa yang kamu punya. Ya, nanti teman-teman bisa memilih bahannya di link pemetaan ada di Google Classroom. Silahkan untuk memilih sesuai dengan kemampuan. Baik, ada yang mau ditanyakan untuk materi kita hari ini? Tidak ada. Kemudian tugas praktek. Ya, tugas praktek nanti ada 2. Yang satu adalah kalian membuat laporan setelah praktek, kemudian yang kedua adalah membuat hasil karya dari limbah keras anorganik sesuai dengan pemetaan yang sudah teman-teman pilih. Boleh berupa foto, boleh berupa video. Nanti dikumpulkan. Kalau video ya nanti linknya dikumpulkan, boleh kamu upload di YouTube. Foto kamu boleh kirim di Google Classroom. Begitu? Ada yang mau ditanyakan? Ya, baik. Jika tidak ada, Bu Purwi akan melakukan kegiatan refleksi dari kegiatan pada hari ini. Apa perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Apakah senang? Senang, bahagia. Ada lagi? Semangat, Bu. Semangat. Harapannya apa nih? Ya, bisa punya ide kreatif. Ada lagi? Ya, nanti teman-teman bisa masuk ke link refleksi. Di situ ada pilihan sesuai dengan perasaan, sesuai dengan harapan yang teman-teman rasakan. Begitu? Ya. Baik. Ada pertanyaan? Jika tidak ada, kalaupun ada boleh di link atau japri di WA. Oke? Ya. Untuk pertemuan minggu depan adalah laporan hasil praktek ya teman-teman. Jika tidak ada yang ditanyakan dan kita cukupkan pertemuan hari ini, mari kita tutup bersama-sama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Jangan ditutup dulu kameranya, silahkan dibuka, kemudian kita foto bersama. Dibuka kameranya. Bentar. Ya. Oke. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Patung tidak. Oke, terima kasih. Sampai jumpa pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Purwi Istiarini, CGP Angkatan 1 dari SMP Negeri 2 Karanglewas, Kabupaten Banyumas. Kali ini saya akan merefleksikan kegiatan pembelajaran pada modul 2.2A10, yaitu aksi nyata pembelajaran sosial emosional. Perasaan saya sangat bahagia dan senang karena pembelajaran ini tentu sangat berbeda dengan pembelajaran biasanya atau sebelum saya melakukan kegiatan pendidikan guru penggerak.
Mulai dari perencanaan, persiapannya lumayan menyita waktu dan pikiran karena sesuatu yang baru buat saya secara pribadi dan ingin mendapatkan hasil yang memuaskan. Pada pelaksanaan, senang dan bahagia, bangga murid bisa mengikuti pembelajaran dengan Google Meet. Karena biasanya kami hanya melakukan kegiatan pendidikan di pembelajaran di era pandemi menggunakan WA Group ataupun menggunakan Google Classroom. Tapi kali ini saya melakukan kolaborasi dari ketiganya, yaitu dengan Google Meet, WA, dan Classroom. Mengapa demikian? Karena banyak dari beberapa siswa yang tidak bisa mengakses Google Meet karena keterbatasan HP yang tidak support. Kebanyakan murid sangat antusias dan ingin melaksanakan kegiatan pembelajaran Google Meet untuk pertemuan berikutnya. Pembelajaran dengan mengembangkan keterampilan sosial emosional adalah sesuatu yang baru bagi kami dan itu di luar dugaan karena murid sangat antusias, sangat senang mengikuti pembelajaran tadi. Kenapa? Karena sesuatu yang baru buat mereka dan tentunya mereka ingin mempelajari lebih lanjut agar mereka dapat memahami lebih jauh, kemudian dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan pada pembelajaran diferensiasi, saya memilih diferensiasi produk di mana mapel saya adalah prakarya dengan sub kerajinan. Murid tampak antusias, kemudian menyukai kegiatan tersebut karena saya memberikan kebebasan kepada mereka untuk memilih sesuai dengan apa yang mereka inginkan, apa yang mereka sukai, dan sumber daya yang mereka miliki. Pada pelaporannya atau pada kegiatan penugasan, mereka juga diberi kebebasan untuk memilih cara mengumpulkan tugas atau cara mengerjakan tugasnya. Bisa pelaporan melalui foto ataupun video yang akan diunggah di channel YouTube mereka masing-masing. Adapun rencana perbaikan dari kegiatan pembelajaran tadi adalah saya berusaha untuk lebih memvariasikan lagi pembelajaran untuk keterampilan sosial emosional dan tentu harapannya agar murid lebih menguasai keterampilan sosial emosional yang akan memberikan efek positif tentunya pada perkembangan dan hasil belajar murid. Begitu juga pada pembelajaran berdiferensiasi, tentu saya ingin lebih banyak mencoba lagi dan menerapkan pembelajaran yang tidak hanya diferensiasi produk saja, tapi saya berusaha untuk bisa mencoba kembali, mencoba menerapkan diferensiasi konten ataupun proses dengan tujuan pemetaan kebutuhan murid yang dapat terpenuhi dan memberikan